Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk pemula dalam rangka membuat kalimat sederhana dengan baik dan benar ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang tesis yang sama dengan yang kemarin ya. Kita sudah bahas kemarin video pembelajaran tentang past perfect tense bagian A atau part A. Nah, sekarang kita lanjutkan ke part B-nya ya. Baik, kita langsung saja kita simak. Ya, masih sama ya, past perfect tense dalam hal ini yang fungsinya adalah ketika kita ingin mengungkapkan kegiatan yang sudah atau telah dilakukan ya, atau belum dilakukan ya, atau peristiwa yang sudah atau telah atau belum terjadi ya, atau peristiwa sudah atau belum terjadi ya. Jadi masih tentang sudah atau belum ya, sama ya. Jadi perbedaannya dengan yang present perfect tense seperti yang kemarin setelah kita bahas bahwa patokannya ya, kalau present perfect tense berarti patokannya sekarang. Jadi kejadian itu terjadi sebelum sekarang. Tapi kalau ini karena pas ya, ada kata pas, berarti patokannya adalah lampau ya. Jadi ini adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi sebelum ada kejadian lain di masa lalu atau titik waktu tertentu di masa lalu ya. Seperti apa kita bahas lagi ya. Simak baik-baik videonya. Kita masuk ke rumusnya dulu ya, atau formula. Baik, untuk past perfect tense seperti biasa kita masuk ke pola dasar kalimat, yaitu subjek diikuti dengan predicate lalu dilanjutkan dengan complement. Nah, complementnya di sini kurung ya, artinya bisa ada bisa tidak ya. Baik, kita masuk ke rumus umum. Rumusnya sama juga seperti kemarin karena memang sama ya, past perfect tense jadi subjek. Nah, predikatnya di sini adalah had diikuti dengan verb ketiga. Nah, ini adalah predikat untuk past perfect tense ya. Jadi predikatnya adalah had plus verb 3 dan ini yang menjadikannya tesis past perfect tense ya. Dan diikuti dengan complement ya. Nah, kita masuk ke pola kalimat berikutnya ya. Kemarin nominal, sekarang verbal. Nah, untuk yang verbal kalau formulanya tidak berbeda dengan rumus umum ya, sama ya. Jadi subjek diikuti dengan had plus verb tipe 3 lalu diikuti dengan complement bila ada. Lalu perbedaannya antara rumus kalimat verbal dan rumus umum itu hanyalah pada verb 3-nya, yang ini selain be ya, jadi verb 3-nya nggak boleh be ya. Nanti kalau be nanti complementnya diisi non verb, ini jadi nominal ya. Itu saja. Baik, ini adalah untuk pola kalimat yang afirmatif atau positif ya. Baik, kita simak ke transformasi ke bentuk yang negatif dan interrogatif untuk past perfect tense, sama persis seperti pembahasan video sebelumnya ya. Jadi sama ya. Jadi subjek plus had. Nah, kalau ini langsung ya, langsung nggak ketemu kata kerjanya ya, hanya langsung ya. Oke, lalu diikuti dengan complement ya. Jadi ini rumus positifnya ya untuk past perfect tense. Dan contoh kalimatnya, Dulu had milked a cow. Nah, di situ milk bukan be ya, makanya ini adalah verbal ya. Baik, kita simak dengan konteks ini. Dulu sudah memerah susu ya, memerah susu seekor sapi. Sudahnya kapan? Sudahnya itu bukan sebelum sekarang dilakukannya ya, tapi lampau karena pakai had di sana. Berarti ada patokannya ya. Jadi patokannya itu sebelum apa gitu ya. Sudahnya itu sebelum apa. Nah, di sini dipatokan misalkan sebelum apa? Di situ ada kalimat tambahannya atau penjelasnya, before he went home this morning. Jadi sebelum dia pulang pagi ini ya, went home tuh pulang. Nah, ini lampau. Taunya di mana lampau? Nah, kita lihat di sini ada kata when di sini. When itu bentuk kedua dari go ya. Ini berarti mencirikan dia simple past lampau ya. Ini kan bentuk kedua nih dari
kata go, when ya, when home, go home, jadi when home. Nah, ini adalah sebagai patokan di mana kejadian dulu sudah memerah susu itu sebelum kejadian ini. Sedangkan kejadian ini aja, kejadian dia pulang saja udah lampau. Maka memerah susunya tuh lebih lampau lagi, ya. Akhirnya dibandingkan dengan kata dia, kalimat dia pulang itu menjadi sudah, ya. Kejadian memerah susunya itu sudah, berarti gitu ya. Jadi dulu sudah memerah seekor sapi ya sebelum dia pulang pagi ini ya. Pagi ini kan lampau ya. Baik, jelas ya. Jadi kita lanjutkan ke perubahan bentuknya atau transformasi dari positif ke negatif sekarang ya. Kita masukkan rumus yang positifnya dulu ya. Subject plus head, lalu verb diikuti dengan verb 3, lalu diikuti dengan complement. Nah, itu direnggangkan antara head dan verb 3-nya karena akan masuk kata not di sana ya. Jadi di sini menjadi kalimat negatif ya. Maka contoh kalimatnya menjadi Dullah had not milk a cow before he went home this morning. Jadi dulu belum memerah seekor susu, memerah susu ekor sapi sebelum dia pulang pagi ini ya. Jadi artinya belum ya. Lalu konstruksi untuk interrogatifnya adalah kita lihat yang bentuk positifnya dulu, subjek diikuti dengan had, lalu dilanjutkan dengan verb bentuk ketiga, lalu diakhiri dengan complement bila ada. Nah, interrogatifnya tinggal majukan saja headnya ke depan, lalu diikuti sisanya yaitu subjek, lalu verb 3 ya, lalu diikuti dengan complement dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, contoh kalimatnya menjadi had Dullah milk a cow when he went home this morning. Nah, ini adalah kalimatannya di mana artinya adalah sudahkah Dullah memerah seekor sapi sebelum dia pulang pagi ini. Ketika sudah, maka jawabannya menjadi yes, he had ya, pakai he karena Dullah laki-laki sendiri, had-nya masukkan lagi. Dan belum, jawabannya menjadi no, he ya, he had not ya, atau no, he hadn't ya. Ini adalah penjelasan tentang past perfect tense beserta dengan perubahan pola kalimat atau bentuk kalimatnya ya, positif dan interrogatif. Supaya lebih jelas lagi, seperti biasa saya berikan contoh-contoh kalimatnya ya. Baik ya. Contoh kalimat yang pertama di sini dengan topik yang sama ya, seperti kemarin. I had run a chick business. Saya sudah menjalankan sebuah usaha anak ayam. Nah, di sini sudahnya juga lampau ya, karena pakai had bukan pakai have ya. Berarti ada patokan lampaunya. Dia sudah tuh dikerjakan sebelum apa, sebelum kejadian apa. Nah, di sini diterangkan kejadian apa nih ya. Jadi he had run a chick business when I bought the land ya, when I bought the land last year. Oke. Jadi ketika saya membeli tanah itu tahun kemarin ya, tahun lalu. Jadi sebelum saya membeli tanah itu tahun kemarin, saya sudah gitu kan, saya sudah menjalankan bisnis ini ya, gitu ya. Jadi sudahnya tuh patokannya adalah sebelum membeli tanah. Saya membeli tanahnya udah lampau ya, itu tahun lalu, maka menjalankan bisnisnya lebih lampau lagi ya, gitu. Nah, sekarang kita simak bentuk negatifnya ya. Jadi negatifnya I had not run a chick business ya, when I bought the land last year gitu ya. Jadi saya belum menjalankan sebuah usaha anak ayam sebelum saya membeli tanah ini kemarin, tahun kemarin gitu ya. Jadi mudah ya. Sekarang interrogatifnya majukan saja headnya menjadi had I run a chick business when I bought the land last year gitu ya. Maksudnya begitu ya. Nah, ini artinya adalah sudahkah saya menjalankan sebuah bisnis anak ayam sebelum saya membeli tanah itu tahun kemarin. Ketika
sudah, berarti jawabannya jadi yes you had. Ketika belum ya no you had not atau no you hadn't. Biasa ya, kenapa pakai you, karena kalimat tanyanya subjeknya I. Baik, kita lanjutkan ke kalimat kedua ya. Kalimatnya adalah Wagiman had cleaned the toilet. Wagiman sudah membersihkan toilet. Itu ya. Sudahnya kapan? Ya bukan sekarang, sudahnya itu bukan sebelum sekarang, tapi lampau. Ada patokannya. Patokannya apa? Patokannya di sini misalkan before a dog bit him just now. Jadi sebelum seekor anjing menggigitnya barusan, ya. Barusan itu kan lampau ya. Jadi Wagiman had cleaned the toilet before a dog beat him just now. Jadi Wagiman sudah membersihkan atau sudah membersihkan toilet itu sebelum seekor anjing menggigitnya tadi atau barusan, gitu ya. Mungkin Wagiman terlalu lama membersihkan toilet, jadi anjingnya marah ya. Dia udah kebelet kali. Oke. Nah, perhatikan di sini. Jadi kejadian Wagiman membersihkan toilet itu sebelum anjing itu menggigit. Sedangkan anjing menggigitnya saja sudah lampau, maka kejadian atau kegiatan membersihkan toiletnya itu lebih lampau lagi. Maka jika dibandingkan dengan kejadian anjing menggigit itu, maka kegiatan Wagiman membersihkan itu jadi sudah sebelum gitu ya, sudah membersihkan toilet sebelum anjing itu menggigit, gitu ya. Jelas ya. Maka negatifnya tinggal masukkan not saja aja. Wagiman had not cleaned the toilet before a dog bit him just now. Jadi Wagiman belum membersihkan toilet ketika seekor anjing menggigitnya barusan, gitu ya. Baik, kita lanjut ke interrogatifnya. Majukan saja headnya menjadi had Wagiman cleaned the toilet before a dog bit him just now? Sudahkah Wagiman membersihkan toilet sebelum seekor anjing menggigitnya barusan? Ketika iya menjadi yes he had, ketika belum ya no he had not atau no he hadn't. Oke, jelas ya. Oke, kalimat terakhir di sini. Oke, Aan and En had dug a grave. Aan dan En sudah menggali sebuah kuburan ya. Nah, sudahnya kapan? Patokannya apa? Sebelum apa nih, gitu kan? Nah, karena lampau ya, maka patokannya lampau juga, simple past ya. Oke. When you asked them yesterday ya. Jadi Aan dan En itu menggali sumur ya sebelum kejadian kamu menyuruh mereka kemarin. Ini kan menyuruh mereka ini simple past ya, karena di sini ada kata kerja ask ya. Ini bentuk kedua ini. Apalagi ditambah dengan keterangan waktu yesterday ya. Jadi ini lampau ya. Maka kejadian ini ya, menggali sumur menjadi sudah karena sebelum kejadian ini ya. Lalu negatifnya tinggal tambahkan not saja. Jadi Aan and En had not dug a grave when you asked them yesterday. Ya, jadi Aan dan En belum menggali sebuah kuburan ketika kamu menyuruh mereka kemarin ya. Oke. Interrogatifnya menjadi had Aan and En dug a grave when you asked them yesterday ya. Sudahkah Aan dan En menggali sebuah sumur ketika kamu menyuruh mereka kemarin? Ketika iya menjadi yes they do, yes they had. Ketika belum ya no they had not atau no they hadn't. Okay. Baik. Oh ya, ini yang kalimat kedua saya lupa terangkan. Ini before a dog bit him just now, ini lampau ya. Kita bisa identifikasi dengan kata bit di sini. Bit ini bentuk kedua dari bite ya. Bite itu menggigit, bentuk keduanya bit ya. Jadi e-nya hilang. Apalagi ditambah dengan keterangan waktu just now. Just now itu tadi atau barusan ya. Gitu ya.
Oke, baik teman-teman semua, rekan-rekan semua, semoga ini lebih jelas lagi dengan video kedua ini tentang past perfect tense ya, yang satu nominal dan yang verbal tidak begitu berbeda ya. Jadi terutama fungsi penggunaannya ya, saya kira bisa dicerna dengan baik lah ya. Oke, mudah-mudahan bisa mengikuti dari awal video ya sampai sekarang ya, dan saya harapkan bisa menyimak video-video berikutnya ya agar lebih bertahap, ikuti tahapan dengan yang saya susun. Baik, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.